Terima kasih, sudah jelas ya suara saya? Ya, jelas. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Setelah mendengar paparan dari Mas Hafid ya yang mewakili LKSP, bagaimana survei dilakukan dan hasilnya kira sudah kita lihat, maka mungkin saya mencoba untuk menggarisbawahi aspek-aspek penting dan kenapa itu terjadi, dan bisa juga kita bandingkan dengan survei-survei yang lain yang sudah pernah rilis sebelumnya mengenai tentang menurunnya kepuasan publik ya terhadap langkah-langkah penanganan COVID-19 ya. Saya kira itu juga sudah dikonfirmasi juga dari staf kepresidenan ya ketika dirilis survei dari indikator politik Indonesia yang menyebutkan bulan Mei walaupun tingkat kepuasan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam COVID-19 yang puas relatif lebih tinggi dibandingkan tidak puas, tetapi mengalami penurunan. Kalau di bulan Februari itu di dalam surveinya 70% atau 69% mendekati 70%, maka di bulan Mei survei yang saya kira kalau kita lihat dari survei LKSP lebih dahulu, mungkin 10 hari lebih dahulu, baru setelah itu LKSP melakukan survei. Kalau kita lihat ya rentang waktunya di mana kepuasan publik terhadap langkah-langkah pemerintah pusat memang mengalami penurunan ya, hingga sampai pada level 56,4%. Hanya saja memang kalau kita bandingkan dari temuan dari LKSP, terjadi perbedaan cukup besar ini ya. Apakah kemudian pada rentang waktu itu penurunan ya, publik terhadap penanganan COVID-19 itu mengalami penurunan yang begitu cepat? Karena kalau saya amati tadi hampir hampir 70-an ya, 70%, 74% kalau tidak salah itu menyatakan tidak puas dengan kinerja pusat. Tentu adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pusat sesuatu yang bisa kita pahami karena pada hakikatnya tidak ada satupun negara yang siap dengan dalam hal menangani COVID-19 termasuk pemerintah kita, walaupun Indonesia termasuk dianggap sebagai negara yang terlambat ya di dalam hal menangani COVID-19 karena respon di awal tentu berbeda-beda ya dalam hal menanggapi masalah COVID-19 ini, sehingga saya kira bisa dipahami kemudian muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat di dalam hal penanganan COVID-19. Sebagaimana tadi ya indikator-indikatornya sudah dijelaskan ya. Nah, hal menarik saya kira yang kalau kita lihat secara makro ya berkaitan dengan bagaimana pemerintah yang di awal lebih memusatkan komandonya pada Satgas COVID-19 dibandingkan dengan menyerahkan otoritas ini kepada Kementerian Kesehatan. Kalau sering kita cek di berita-berita di berbagai negara, kalau di Inggris ya juru bicara yang sering berbicara adalah Menteri Kesehatan, World Health Talk ya, yang kalau kita sering perhatikan, atau beberapa negara-negara yang lain otoritas kesehatan menjadi sangat kuat ya di dalam hal menentukan apakah suatu kebijakan yang dilakukan harus dengan cara lockdown, bahkan ada yang menerapkan jam malam ya, atau kemudian terjadi pelonggaran-pelonggaran, itu otoritas kesehatan memang sangat kuat. Tapi memang agak berbeda untuk kasus di Indonesia di mana kemudian
persoalan COVID-19 ini juga nampaknya dipandang juga diselesaikan dari sisi pendekatan politik dan juga sedikit pendekatan keamanan begitu ya, sehingga nampak beberapa kebijakan di awal itu cenderung yang menjadi korban terbesar memang si aspek ekonomi ya. Namun kebijakan-kebijakannya kemudian tidak mampu secara kuat merespon kebutuhan ekonomi masyarakat. Saya kira ini kemudian menjadi titik lemah dari kebijakan pemerintah berkaitan dengan aspek ekonomi, walaupun tentu kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi juga telah dipersiapkan. Nah, melihat daya serap tadi yang di awal disampaikan, memang saya kira layak kalau Presiden kemudian marah ya, melihat realitas ya, yang ada ya, begitu anggaran untuk penanganan COVID-19 daya serapnya rendah, sementara di masyarakat dampaknya sudah sangat meluas ya. Mungkin itu berkaitan dengan persoalan koordinasi ya, tidak tepat sasaran, atau ya paling tidak ya kelambatan-kelambatan itu saya kira yang kemudian menjadikan ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah pusat dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kebijakan-kebijakan itu kemudian tidak bisa membawa sebuah hal yang signifikan bagi apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, saya kira ini kemudian menjadi sangat menarik. Nah, rata-rata memang negara-negara yang mengalami dampak COVID-19 ini kepercayaan publiknya menurun, gitu ya. Apakah dari kebijakannya, baik itu yang memberikan kebijakan membebaskan atau kemudian mengisolasi secara penuh, itu juga pro kontra dalam masyarakat itu juga terjadi. Nah, sementara Indonesia kan mengambil sisi jalan tengahnya ya, di antara kemudian membiarkan atau isolasi yang karantina yang sangat ketat ya. Jadi dua hal itu yang dicoba untuk sampaikan kepada publik. Tapi nampaknya kemudian dampak dari kebijakan itu penanganan COVID-19 tidak selesai-selesai. Sampai sekarang saya kira belum mengalami puncak dari COVID-19 karena kemampuan pemerintah di dalam hal melakukan tes sendiri kan masih terbatas ya. Sekarang mungkin sekitar 20 ribuan per hari atau 21 ribuan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ya. Nah, di daerah-daerah kemudian saya kira muncul isu-isu baru, pasien-pasien baru adalah mereka yang baru dites gitu ya. Ada yang kemudian mengatakan nggak usah dites, nanti karena dites ini semakin banyak begitu ya. Karena mereka yang positif itu juga banyak yang tanpa gejala begitu ya. Nah, beberapa daerah kan mengalami hal itu, seperti mungkin Jawa Timur terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Ambil saja contoh di Kabupaten Jombang itu sekarang disiapkan gerola olahraga untuk menampung mereka yang terdeteksi positif COVID-19 karena pemerintah rumah sakit tidak lagi mampu menangani itu. Tetapi kan yang terjadi ketika diadakan penanganan khusus ya, itu juga publik tidak puas karena mereka yang kemudian harus dikarantina, diisolasi itu merasa bahwa mereka tidak punya gejala dan tidak diberikan pelayanan kesehatan gitu ya, kenapa harus diisolasi. Nah, ini kan saya kira kemudian hal-hal yang semacam ini yang menjadi sebuah celah ya bagi kemudian munculnya ketidakpuasan masyarakat. Ditambah lagi memang saya sepakat bahwa kurang koordinasi ya di dalam hal penanganan COVID-19 ya. Karena otoritas kesehatan tidak digunakan gitu ya. Jadi banyak yang kemudian
pendekatan-pendekatan politik, pendekatan keamanan mungkin ya yang dirasa pada satu sisi pemerintah tegas, tetapi pada sisi yang lain tidak tegas. Gitu. Sehingga ketika ada terjadi suatu persoalan ya, ada viral seorang aparat polisi ya marah-marah membentak ya seorang masyarakat di Pasuruan yang menyelenggarakan pernikahan ya, dibentak-bentak ya, karena dia tetap melakukan itu di masa pandemi. Tetapi pada satu sisi yang lain, aparat itu tidak membentak-bentak ya kepada mereka yang melakukan pesta pernikahan di hotel-hotel dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang kemudian saya kira ketidaktegasan itu yang muncul yang akhirnya menunjukkan sebuah persepsi publik ya bahwa ya pemerintah di dalam hal ini kurang tegas. Padahal sebenarnya kesiapan masyarakat kalau kita lihat tadi dari hasil survei mereka mengetahui bahayanya COVID-19, mereka waspada terhadap COVID-19 sudah sangat tinggi, mereka setuju dengan PSBB juga sangat tinggi begitu. Tapi kemudian dianggapnya bahwa ya pemerintah kurang tegas di dalam hal melakukan hal ini pembatasan itu sehingga waktunya menjadi sangat panjang ya. PSBB dilakukan, kemudian setelah itu transisi dan Jakarta dan beberapa daerah sekitar Jakarta kan transisi diperbaharui lagi ya. New normal beberapa sudah diterapkan, tetapi kemudian belum menunjukkan tanda-tanda bahwa siklus dari COVID-19 itu mengalami penurunan secara signifikan. Tetapi ya hidup baru saya kira harus dilakukan. Nah, di samping itu saya kira hal lain yang harus kita cermati ya dari survei ini adalah kemudian adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak populis ya. PSBB sendiri saya kira sebenarnya kan tidak populis karena membatasi ruang gerak ya rakyat, tetapi kan pada akhirnya bisa diterima. Tetapi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dalam hal ini tidak ada sensitivitas ya terhadap kondisi pandemik yang ada ya. Seperti RUU Cipta Kerja yang dianggap ya menguntungkan pihak tertentu, investor dan lain sebagainya, atau kebijakan diperbolehkan DNA masuk ya, sementara kita ketahui bahwa klaster terbesar diantaranya adalah dari imigran atau orang asing. Sementara kemudian pihak kita lihat bahwa daya partisipasi publik sebenarnya sangat kuat di dalam hal mendukung kebijakan pemerintah. Dari sektor keagamaan kita lihat bahwa hampir sebagian besar ya publik mayoritas mereka yang melakukan aktivitas keagamaan mau untuk menunda tidak melakukan secara publik atau komunal ya, karena itu adalah merupakan potensi yang memungkinkan terjadinya penularan. Tetapi kemudian kan setelah itu ya mulai melihat ya apakah sudah diperbolehkan atau tidak ya, beberapa dibuka ya, kemudian setelah itu ada yang ditutup kembali ya, seperti baru-baru ini saya kira sholat Jumat seperti yang dilakukan di Universitas Indonesia yang di Salemba, Jakarta, untuk Jumat besok akan ditutup. Gitu. Padahal sudah dilakukan 2 atau 3 kali karena wilayah Kenari, Salemba itu adalah ternyata wilayahnya merah begitu ya, perkembangannya cukup. Akhirnya kemudian langkah itu dilakukan untuk kemudian menunda atau menutup kembali. Artinya bahwa kesadaran publik itu sendiri sudah sangat tinggi, termasuk dari sisi keagamaan. Apakah itu kemudian juga menjadi keberhasilan pemerintah di dalam hal mensosialisasikan tentang bahayanya COVID-19 dan bagaimana kita menghadapi, tetapi kemudian ada sisi kecurangan di dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang adanya. Termasuk tadi ya berkaitan dengan isu kenapa kemudian pendekatannya dengan memfokuskan ya kepada penghinaan kepada pejabat negara.
membuat daya kritis masyarakat berkurang. Batasan-batasan itu saya kira menjadi salah satu pemicu faktor yang bisa menurunkan ketidakpercayaan publik ya kepada upaya-upaya pelaksanaan penanganan COVID-19. Dan Satgas COVID-19 saya kira sudah cukup dikenal secara publik karena tiap hari kita menyaksikan mereka membacakan berita tentang COVID-19. Tetapi nampaknya kemudian dari aspek informasi cukup kuat. Tetapi kemudian dari aspek penanganan di lapangan, ya saya kira itu menjadi kelemahan tersendiri, gitu ya. Koordinasi yang terjadi, ya bagaimana kemudian kepala daerah yang baru-baru ini ada adegan Bu Risma ya sujud ya kepada kepala RSUD yang menganggap bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan RSUD, artinya ada sumbatan-sumbatan tertentu. Nah, pada satu sisi kemudian kurangnya optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah ditambahkan nampak kemudian pejabat publiknya kurang optimal. Ya, baru-baru ini kan Kemendagri cukup ya, memberikan acara selebrasi pemberian hadiah ya kepada kepala daerah yang punya inovasi di dalam hal menangani COVID-19. Tapi kan saya kira bukan itu yang ditunggu oleh masyarakat, tapi bagaimana realisasi terhadap penyaluran bantuan, kemudian persoalan pengangguran, ekonomi dan lain sebagainya begitu ya. Sampai kalau tadi disebutkan di dalam hasil survei berkaitan dengan kartu prakerja itu kan saya kira lebih kepada karena menimbulkan masalah gitu ya, tidak tepat sasaran, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya di dalam hal kaitan ya dalam bisnis-bisnis tertentu. Nah ini yang kemudian publik tidak merasakan secara langsung ya, peran dari lembaga yang memang harus berwenang. Dengan demikian maka saya anggap ya wajar kalau kemudian Pak Jokowi kemarin marah-marah melihat bahwa ini masih kerjanya normal-normal saja padahal sudah kondisi ekstraordinari. Nah, pada kondisi semacam itu maka muncul lembaga-lembaga yang punya concern ya, terhadap masyarakat, turun membantu ya di dalam hal penyelesaian masalah-masalah di dalam masyarakat, ada lembaga sosial dan sebagainya. Wajar kemudian Muhammadiyah muncul ya, kemudian ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, ada lembaga-lembaga yang lain yang cukup sigap di dalam hal ini. Nah, kekurangan dan ketidakpercayaan publik itu di level pusat sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau saya lihat itu kemudian partai-partai yang ada tadi itu mencoba untuk memanfaatkan atau menggunakan kesempatan itu untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dekat terhadap publik ya, sehingga muncul ada PKS, ada Gerindra, kemudian ada PDIP dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kemana partai-partai yang lain gitu, partai koalisi ya, seperti apa sikapnya begitu ya. Nampak kemudian banyak partai-partai atau anggota DPR yang yang harusnya sebenarnya kan semua ya, bersatu padu di dalam hal menghadapi COVID-19 dan menunjukkan perannya di dalam itu. Tetapi kan malah kemudian disibukkan dengan isu-isu dari Senayan yang berkaitan dengan RUU haluan ideologi Pancasila atau kemudian pengesahan RUU yang lain. Nah, saya kira dalam kondisi semacam ini ya tugas DPR itu ya harus lebih kepada fokuskan kepada pengawasan, kemudian anggaran ya, atau legislasi itu semua yang berkaitan terhadap penanganan kondisi darurat COVID-19. Agenda-agenda yang lain itu saya kira ya dihentikan terlebih dahulu gitu, sehingga RUU HIP menjadi tidak kondusif dan kontraproduktif.
atau sekarang ada upaya keinginan untuk segera mengesahkan RUU PKS dan sebagainya menjadi sesuatu yang kontra di saat kemudian publik ya sedang menghadapi persoalan pandemi ini. Bukan berarti itu tidak penting RUU, tetapi sensitivitas anggota parlemen, anggota DPR itu juga harus diperkuat bahwa segala wewenang yang dimiliki oleh para anggota parlemen itu ya harus difokuskan kepada penanganan COVID, membantu ya sesuai dengan tugas-tugasnya sehingga nampak sesuatu yang solid, tidak kemudian ya terjadi pro kontra ya isu-isu yang lain ya, sementara kemudian rakyat dan juga petugas kesehatan dan saya kira secara umum sedang fokus di dalam hal menangani persoalan pandemi COVID-19 yang juga belum diketahui kapan akan berakhir. Nah, ini saya kira kemudian menjadi catatan-catatan penting ya yang bisa kita lihat, dan ya bagi saya sebenarnya penurunan terhadap kepuasan publik terhadap langkah-langkah pemerintah pusat itu terjadi cukup signifikan, bisa saja terjadi ya dalam kondisi yang saat ini, ya, apalagi kalau kemudian pemerintah tidak melakukan kerja-kerja secara optimal ya dan fokus ya pada satu kekuatan dengan mengandalkan pada otoritas kesehatan gitu ya, dan tidak dicampur aduk dengan berbagai macam kepentingan politik dan lain sebagainya. Saya kira prioritas itu yang kemudian menjadikan masyarakat publik ya, menilai bahwa kinerja dalam kaitannya dengan COVID-19 ini masih kurang bisa memuaskan secara umum. Walaupun kesadaran publik saya kira sudah sangat tinggi ya, tinggal ya, bagaimana kemudian pejabat yang berwenang itu bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu sebagai garis besar ya apa yang mungkin bisa saya lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh LKSP secara umum. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.